kali tahun. Jadi supplier bunga untuk acara-acara. Sekarang saatnya kita akan menuju ke lokasi. Saya mau berbincang-bincang mengenai bunga ini. Boleh Bapak? Boleh. Ya. Ini bunganya berapa macam banyaknya? Kalau warna dasar sih ada 5. Jadi ini Orange, pink. ya. Kalau warna dasarnya terus untuk yang lain-lain kan kita ada pesanan kan, kayak warna kayak biru gitu kan yang asli nggak ada ya. Terus Saya ingin tahu banyak nih mengenai apa namanya bunga-bunga yang Bapak sediakan ini. ya. Bapak berapa jenis bunga nih yang Bapak punya nih? Kalau untuk jenisnya banyak ya. Nah, ada ini kan kayak ini mawar, terus ada bunga piko, ada hortensia, ada banyak ya kalau macamnya. Kalau warna dasarnya ada 5 ya. Ada 5 Ada warna. 5 warna ya. Ada yang putih, Putih, merah, merah, terus kuning, kuning, pink, pink, salem. Kalau salem ya warna dasar. ungu juga ya. Ungu kalau ungu ada ungu juga ya, cuman tergantung pesanan. Nah, kalau kita pengen warna yang lain misalnya kita bisa ubah warna di sini. Oh, bisa beda warna, minta warna yang lain juga Warna bisa. lain kita proses di sini dari warna dasarnya ya putih lah. Kalau ada yang dominan putih ya, yang gampang dirubah warna sih. Warna putih ya, gitu. Jadi bisa kita rubah ke warna apa gitu. Ya, ya, ya. Ini bunga ini satu macam bunga apa? Bunga apa ini namanya Pak? Ini tuh kalau ini mawar ini namanya. Oh, bunga mawar. Mawar ya, kalau yang di sini mawar. Nah, jadi Bapak banyak kan bunga mawar juga ya? Kebetulan sekarang yang lagi banyak pesanan. Oh, kebetulan ini banyak yang pesan mawar. Yang tersedia bunga apa aja Pak? Yang Bapak jual selain bunga mawar gitu? Untuk sekarang mungkin saya belum ke kebun ya, karena nanti paling nanti sore. Kalau dari kebun sih kita banyak ya. Ya, di kebun Ya, biasanya apa aja yang ditanam? ada hortensia, terus ada pikok, terus risan, Aster juga. aster, kala lili, banyak lah kalau di kebunnya gitu. Cuman kalau pas kebetulan kan waktu panen tuh siang gini, nanti sore baru kita tarik ke sini. Gitu. Setiap hari itu Pak? Setiap hari, Setiap hari. ya. Tergantung pesanan. Kalau untuk dikirim misalkan besok kita panen hari ini gitu. Kita malam segerin dulu. Jadi memang Jadi, nggak lama-lama ya, jadi dari semenjak panen untuk dikirim itu paling nggak 1 hari. satu malam lah paling lama 1 malam lah. Kalau malam kan takutnya layu ya. Gitu ya. Terlalu lama layu. Layu juga gitu. Belum lagi kita kan di sini semalam belum di perjalanan kan kita kan ngirimnya jauh-jauh lah. Oh iya. Jadi Bapak ada juga kebunnya baik seberapa banyak tuh Pak? Kalau untuk Luas. kebunnya kita ada 2 lokasi ya. Dua lokasi. Lokasi yang satu di Bukal Bawah, yang arah dari Cipale. Kita ada lokanan yang tembusnya nanti ke Subang. Oh iya. Dia ke itu ke apa? Aso Malang gitu ya. Di situ satu, di situ kita kurang lebih 2 hektar gitu ya. Terus di Emen satu di Tanjakan ini. Tanjakan ini kita punya
lokasi di sana. Kita kebetulan untuk musim sekarang kita tanam hortensia di sana ya. Nah, hortensia itu juga kurang lebih 2 hektar lah di situ juga. 2 hektar. Iya. Total berapa hektar nih ada? Kalau total 2 lokasi kayaknya 4 hektar. 4 hektar. Oh, 4 hektar udah pasti apa namanya kebun. Kita sambil dulu. Ya, boleh Mas. Silakan duduk aja Mas. Duduk Mas. duduk. Oke oke. Duduk ya kita ngobrol. Silakan Pak. Maaf Pak, keadaannya begini ya. Oke, jadi memang cukup luas ya tadi Pak ya. Ya, Berapa hektar tadi Pak? kurang lebih 4 hektar. Pak. Ada 2 lokasi itu 4 hektar ada ya. Tapi itu nanti ada pengembangan lagi juga nggak untuk rencananya? Kita lagi proses ya. Sekarang kita lagi proses yang di Jaya Giri sini ya. Soalnya itu lokasi kan terlalu jauh dari sana ya. Jadi untuk mobilisasi mungkin banyak kendala ya di jalan gitu. Nah, jadi kita lagi proses di sini Jaya Giri, tapi belum ada SPK, belum keluar gitu. Jadi sahabat, ini sudah ada 4 hektar kebun bunga yang Bapak kelola ini, dan ini di apa namanya, setiap kali pemesanan langsung panen Panen gitu langsung ya, ya. Iya, bunga segar lah. jadi bunganya segar, fresh, Fresh. tidak layu, dan memang itu karena langsung petik ya, Langsung dari sehari sebelumnya sudah dipetik, udah ya, panen. gitu ya, langsung panen. Tadi tapi ini ada yang kering-kering seperti ini. Ini Untuk apa nih Pak? Ini yang gagal atau apa nih? kebetulan ini tuh bukan kering, ini sengaja keringin ya. Soalnya sepanjang yang pesen ya, kalau dari dekorasi itu ada apa? Dia pengen gimana gitu ya, pengen apa? Apalah, pengen dekorannya yang kering gitu Model ya. dekor yang kering, temanya tema yang kering. Temanya tema yang kering gitu ya. Oh, Jadi sengaja saya kering-keringin gini. memang ini bukan yang gagal ya, Bukan yang tapi gagal. memang sengaja, memang karena memang ada permintaan Ya. dari klien untuk tema yang kering. Tema yang kering gitu. Biasanya untuk dekor-dekor pernikahan, Pernikahan, ya. acara event-event Iya betul. Oh, iya, iya. Dan ini biasanya sekali pesanan dibutuhkan berapa banyak bunga ini Pak biasanya Pak? Tergantung acaranya ya, tergantung acaranya. Kadang-kadang minimal untuk sekarang aja ya, untuk pemesanan yang sekarang kita butuh 1.300, kurang lebih 1.300 Bunga, bunga. untuk bunga Bukan 1.300 kodi. 1.300 kodi. Nah, iya. Satu kodinya isi 20 kan, 20 bunga. Satu bungkus itu satu kodi. Satu bungkus ini satu kodi. Satu jadi kan satu kodi. Satu ini satu. Ini kan satu kodi, satu jadi ini kan 20 ya. Ada Ini 20. termasuk satu kodi kan. Oh, iya iya iya. Nah, untuk pemasangan sekarang aja kita kurang lebih 1.300 lah. Ada yang sekarang Yang sekarang yang sedang disiapkan yang sekarang ada 1.300 1.300 kodi. kodi. Iya. 1.300 kodi kali 20. 20. Wah, banyak banget ya. Iya. Sama. Itu satu kali lipat itu Pak. Satu kali event yang sekarang untuk minggu ini ya. Untuk minggu ini tanggal yang pastinya tanggal 21 kita diantar. Makanya kita proses dari sekarang. Ini untuk acara pernikahan juga Pak. Kayaknya untuk acara, kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah dia pesan untuk acara pameran kayaknya. Oh, pameran. Acara pameran. Di mana ini Pak? Di Solo ini, di Solo. Oh, kirim Solo. Solo ya. Ada acara pameran. Dan mereka butuh bunga untuk dekorasi Iya. ruangannya ya. Oh. Jadi Bapak dari sini langsung kirim ke sana pakai kargo lagi atau kirim sendiri? Biasanya kalau kita lihat dulu kan di sini kita pack ya, kita pack. Misalkan kalau untuk misalkan kita dihitung bisa kita angkut dengan mobil kita sendiri, kita angkat ke sana ya sendiri. Tapi kalau misalkan nggak muat, ya kita
nyewa jasa orang lah, nyewa jasa Jadi, alat kalau standar kargo, kargo iya. ya paket ya. Oh, jadi tinggal kirim Tinggal pakai. kirim aja. Kalau seandainya memang muat dibawa sendiri, Ya, dibawa sendiri, bawa pakai sendiri, kendaraan ya. sendiri ke sana. Biasanya kalau kita di bawah 10 dus ya, bawah Hah? 10 dus kita bawa sendiri antar ke sana. Oh, kalau lebih Kalau lebih kita baru ke kargo, kargo ya. di paket. Tapi di perjalanan itu nggak layu Pak. Kita kan Mungkin ngambil- seandainya dari sini ke Solo berapa jam nih? Nah, kita dari sini ke Solo dihitung lamanya aja, kita hitungnya adalah 8 jam aja ya. 8 jam. Nah, Nah, jadi kita ngitung waktunya di sini kan malam ya, kita jalannya malam. oh jalannya malam. Jadi biar adem gitu ya. Oh, jadi memang nggak boleh kalau siang-siang gitu Kalau ya? siang ya udah kepanasan dari matahari, Panasan. terus kita udah di busnya panas lagi kan, kayak takutnya bunganya dalam sana malah jadi Layu. layu. Oh, jadi emang sahabat. Jadi untuk pengiriman bunga ini ada caranya juga. Tadi selain di packing, dikemas dengan baik, tapi waktunya juga kita harus pengirimannya harus malam-malam ya, karena memang tidak ada sinar matahari. Ya, betul. Kalau ada sinar matahari itu akan jadi layu tanamannya di sepanjang perjalanan gitu ya. Apalagi yang kayak bunga pikok kan kita rawatkan ya, ya. Tapi itu berapa? Rawatnya itu jadi kalau kita kena panas dikit, kena hujan dikit juga dia hitam itu kayak kebakar gitu ya. Oh iya iya. Nah, saya ingin tahu bunga-bunga apa sih, mungkin sahabat juga ingin tahu Iya. macam-macam bunga yang bapak punya yang sahabatnya ada di sini mungkin. Oh ini bunga apa nih Pak? Nah yang ini namanya itu pikok ya. Pikok. Ya, bunga pikok Oh ya. ini yang namanya pikok ya. Pikok. Ini warnanya kan ada 3 warna ya. Oh ada 3 warna. Ada yang putih, terus ada yang biru, terus ada yang warna apa itu pink ya, kayak gitu ya. Pink ya. Iya. Ini ada 3 warna yang biasanya ini dipakainya di acara pernikahan tuh kan. Kita kan kalau di depan panggung gitu ya, apa atau kita ada juga depannya ada buat jalan kita bisa pakai bunga ini. Ini kan sudah kering, memang yang kering seperti ini yang digunakan ya, atau ada yang basahnya juga? Ada yang basahnya. Oh, ada yang basah Nah, juga. ini sengaja dikeringin tuh untuk biar tema kering lah ya. Tema kering. Tema kering ini kita sediain yang kering Ah. gitu. Yang biasanya sih yang seger, yang apa, yang fresh, masih fresh gitu. Oh, iya. Ya. Nah ini nanti di belakang ini Nah ini kayak ini namanya tuh ada mimosa. Mimosa. Nah, mimosa. Terus ada lagi hortensia. Iya. Hortensia ada Ini ada dikeringin. Nah ini kebetulan, nah ini sejenis kayak gini, cuman ini namanya baby bread ini. baby bread. Nah baby bread. Ini baby bread ini mah memang dari luar ya, bunga luar lah gitu ya. Bunga dari luar ya. Nah, bunga luar ini mah baby bread. Tapi sejenisnya sejenis gitu juga sih, kayak jenis pikok ya. Pikok Ah, ya. Jenis pikok. Cuma ini kecil-kecil ya. Iya, namanya ini namanya baby bread. Ya ini sahabat ada banyak beberapa, saya ingin coba tahu. Kalau yang ini apa ini Pak? Nah, Sama ini pikok sama juga. pikok sama ini. Oh, sama pikok juga. Kalau ini mawar ini kan. Ini mawar. Ini memang yang kering juga mawar ada ya? Yang Ada. Mawar Ada. yang kering namanya ya. Ini ya. Ada mawar ini. Oke, oke. Ini semua pikok juga sama. Oke. Nah, tapi kalau yang untuk yang kering seperti ini mah nggak ada perawatan Pak ya? Ah ya, Kering ada. mah kering saja Kering ya. aja. Jadi nggak terlalu sulit Nggak terlalu sulit perawatnya. perawatannya ya. Dengan yang basah-basah tadi ya. Nah ya, dengan yang fresh. Yang fresh-fresh itu Iya. memang harus dijaga ya. Ya, kan. Dan oh jadi ini juga bawahnya memang ada airnya Iya, dia kan memang direndam ya, air. dia tetap fresh terus ya. Ya, ya. Oke. Oh ya Pak, selain ini ada lagi juga yang lain. Tadi kan ini barusan ada Ya, apa namanya? Pink. pikok, pikok ya, pikok sama mawar ya. Mawar. Terus ada yang lain lagi ada Pak? Selain Ada. ini? Sebelah sini kalau Oh iya.
daun ini. Nah, ini yang disebut dengan mimosa ini. Mimosa. Mimosa. Iya. Oh, mimosa. Mimosa itu. Ini yang diambil daunnya. Daunnya. Kita apa ya? Kalau rasanya itu ada Sekarang, ya. emang ada daunnya. Ya. Mimosa. Mimosa. Ratus. Daunnya juga yang diambil ya. Nah, ini baru yang saya bikin. Oh, itu yang kalau kita sebut itu namanya apa? Rajunai. Kalau di sini, tapi masing-masing ini nanti memang sesuai yang dekornya itu dari bapak sendiri atau memang ada dari mereka itu? Dari mereka ya, dari mereka pesen ke kita gitu Jadi ya. bapak hanya mengirimkan barangnya saja Sesuai dengan pesanan Pesanan. mereka. Ya. dan mereka yang dekor sendiri, Iya. misalkan ini bunga cemara juntai ini di sebelah mana Iya. untuk posisinya Ya. gitu ya. Bapak di sini kerja sudah berapa lama nih Pak? Lama juga ya. Lama. Lama juga. Bilang udah nggak itu. Ya. Dan apa namanya untuk penghasilan juga mencukupi untuk keluarga. Ya, alhamdulillah lah ya. Untuk keluarga masih cukup lah. Ya paling gitu aja Bapak. Dan saya ingin coba juga untuk menemui pemilik Boleh? bunga ini, Flores ini, dengan bentuknya di mana, di dalam ya, masih di dalam ya. Ya Pak, jadi mungkin saya boleh ini untuk bekerja, ya anggaplah apa namanya, ini pengalaman saya juga. Iya. Jadi saya juga ingin tahu bagaimana sih Bapak bekerja, apa aja yang Bapak lakukan untuk mengatur semua bunga-bunga ini, untuk mengatur persiapan pesanan para pelanggan Boleh, Bapak. boleh. Awalnya dari mana nih biasanya Pak? Soalnya kan dari sini ya. Nah, Ini ini kan ini baru datang dari kebun gitu ya. ini datang dari dari Nah, makanya kita bawa dulu ke sini. ini di apa namanya, satu tangkai ini memang satu bunga ya. Ya. Tangkai satu bunga, dan satu ikat ini namanya satu kodi. Satu kodi ya. ya, satu kodi seperti ini ada 20 pieces, Ya. 20 tangkai diikat, dan kemudian ini seperti ini segimana nih? Ya, proses. Kita bawa. Boleh saya Ya. belajar juga? Ya, boleh. Kebetulan nih ada ini teman saya yang Oke, habis yang karyawan. habis ini, Nah, terus coba Di- dipotong. cekik. Ya, jadi habis ini dipotong dulu ya Pak? dulu ya. Oh ini potong, habis potong, potongnya segimana nih Pak? Ini lihat ukuran dari ini, misalkan paling pendek ini. Jadi sebelum potong itu harus rata dulu. Oh iya, ini harus rata dulu. Ya, kita lihat di teksturnya harus merata gitu, jadi pas letaknya. Dia lihatnya potongnya paling pendek. Oh, ini paling pendek yang ini dipotong biar rata nanti ya. Ya, Ini ya, ya, langsung. ya. Nah, ya, setelah dipotong, Kayak dulu kalau misalkan masih layu gini, kayak dulu jadi jangan jadi nggak bisa langsung dibungkus gitu. oh iya, iya. Dan kecuali yang ini, Dia harus segar dulu ya. dia harus segar dulu. Oh, jadi ini kita simpan dulu setelah dipotong, masuk air dulu ya. Jadi mungkin kita kalau punya kebun di rumah bunga, bagaimana cara merawat dan menyiapkan untuk
mulai diambil, dipetik bunganya tiap tangkai buat di rumah, perhiasan di rumah juga bisa. Dan untuk apa namanya, biar tidak layu, tadi setelah dipotong kita masukkan ke ember. Biar tidak layu. Terus kemudian Kalau mau yang bubur, bungkus yang ini siap aja. Ini udah siap bubur dulu. Ini Oh. sudah. Nah, ini sudah segar, sudah siap bungkus ya. ya. Coba aja. Tapi ini cuma sementara. Sementara kalau buat keluar ini diganti. Tujuannya buat apa nih, Mas? Ya, jadi kalau misalkan bawa dari kebun otomatis kebanyakannya patah biar nggak patah dari bunganya Oh iya iya. Iya. Oke. Terus ini di aja. aja di Aja. packing ya. Oke. Jadi ini yang sudah segar. Terus kemudian kita packing. Packingnya apa tuh? Oh ini packingnya. Jawa. Jawa. Oh untuk keluar kota ya? Yang keluar kota. Biar awet ya. Ya. Ini jadi Jadi ini oh ini filmnya. ya. Ya. Ini. Oh. Nah, jadi Apa itu jadi ini? oh betul. Kalian bagus, kalian ini coba gimana sih kerjanya apa itu? Oke, ini udah Dilihat dari bulu ya, kalau misalkan terlalu bawah bisa ditekan ke bawah kan. oh iya betul. Pas tempat pilih. Ini nanti dia lagi pas sisi supaya diam. Oh supaya dia Ya, biar gak goyang-goyang hidupnya. ini 4 sisi seperti ini ya. Ya. Tuh. 4 sisi. Oke. Oke. Itu baru 3 ya. Benar. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini udah cukup. Jadi memang ini untuk apa namanya? Melindungi bunga dan juga ngepres bawahnya ya. Ya, supaya nggak goyang. Kemudian, nah ini udah siap dikirim ini Pak. Ya, jadi sebelum dikirim itu harus ininya ditapas lagi. Oh ini dikasih kapas. Ya, diplastikin. Jadi supaya kontennya tetap segar. Oh iya. Jadi nanti juga lama. Iya. Ya, Jadi sahabat, karena memang ini akan dikirim ke luar kota, ya, untuk melindungi di perjalanan, sepanjang perjalanan, selain tadi harus di perjalanan selama semalam, jangan siang hari, karena memang ini tidak boleh dilakukan pada saat siang hari untuk perjalanan pengiriman. Jadi memang harus malam hari agar tidak lebih layu lagi nantinya di perjalanan. Dan tapi selain itu, Bapaknya bilang tadi ini dikasih kapas basah yang berisi kandungan airnya juga, dan kemudian ditutup dengan plastik sehingga ini akan menjadi cadangan buat di perjalanan agar tetap segar untuk bunganya dan juga daunnya. Jadi sampai ke tujuan sudah bisa digunakan dan apa namanya, masih segar juga sampai sana, sampai tujuan. Oh ini seperti ini. ya seperti ini. Jadi kertas aja, kertas bekas tulisannya juga nggak masalah. Oh iya.
di dalam plastik ya, ini ya kan. tetap ada bungkus plastik. Ya, tetap aja pakai karet. Kemudian tetap jalan sampai ke kita. Nah, seperti ini sahabat. Jadi untuk perjalanan jadi memang harus punya cadangan air dalam kapas ini untuk perjalanan pengiriman di luar kota. Karena memang jauh ya, Iya. ke Solo mungkin sekitar 8 jam ya. 8 jam. 8 jam ini harus mencukupi sampai tujuan. Dan ini sebetulnya memang cukup ya untuk seperti ini ya. Nah ini sudah siap di Packing. dari beberapa kodi Ya, untuk disatukan Ya. sampai terus. lanjut. Ya. Jadi ini udah siap untuk tinggi. Nanti akan di-pack dengan kardus. Jadi satu kardus itu biasanya ada isi berapa? Ada 60, Oh ada 60 satu 60. Ya, Berapa kodi? ya 60. Tergantung bunganya juga, ada yang 50 masuknya. Tergantung besar bunganya juga. Oke, dan ini yang siap untuk pengiriman ya. Ini sudah dikirim. Pak, Ya. ini kan ada yang warna ungu ini. Oh ini prosesnya seperti apa nanti warna dasarnya Pak? Bunganya. Nah, mungkin Bapak bisa saya ingin coba ngikutin nih. Gimana caranya coba apa yang Bapak biasa lakukan? Ini ya, kan kadang klien tuh mintanya warnanya macam-macam ya. Ya. Misalkan yang kayak ungu gini ya, Nah, kayak ungu gini kita cari warna dasarnya yang bisa sesuai dengan warna yang kita ungu gitu ya. Nah kita ambil warna yang dalam ini. oh ini ya. Nah kalau soal seperti ini lebih cepat berubah warnanya gitu ya. Nah, kecuali kalau yang kecuali yang biru kayak gini kita ambil dari warna dasar yang putih. Nah, ya cara perubahan warnanya gini aja. Ini dari warna ini ya. Kita pengen pakai warna kalau kita warna ungu ya. Ada yang khusus untuk bunga ya, yang khusus untuk bunga. Jadi kita nggak ngerusak Ke bunganya ya. bunganya ya, ke tekstur bunganya. Jadi kita nggak ngerusak, ada yang khususnya ya. Warnanya kayak gini, prosesnya ini ada. Nah ini kan warna dasarnya yang ini aslinya warna darah. Kalau misalnya ini ya Oh, ini ya. warna dasarnya kita semprot aja pakai ini. Nah, silakan kalau mau coba. Jadi kayak gini ya. Ya, nah. Jadi Bapak tiap hari gini juga ya? Iya, kalau ada yang pesanan memang warnanya gitu. Nah, kayak gitu juga. Nah, Wow. Jadi semua yang masih agak terang dikasih dikasih warna itu semua gitu. sini. Oh iya benar Ya benar. kan, warnanya jadi rubah. Warnanya lebih ungu. Iya, betul. Terus kan kita nggak ini bunga tetap segar jadinya, jadi nggak merusak tekstur. Ya. Wah, mantap. Saya coba, dan ini memang perlu untuk penelitian biar warnanya lebih rata dan juga rapi nantinya ya warnanya berubah warna. Oke Pak, nanti taruh sini apa ya? Ya. Biar kena air lagi. Jadi memang banyak sekali bunga yang mungkin pesanan-pesanan dari
pelanggan untuk meminta warna-warna yang berbeda. Dan Bapak bisa berubah warnanya untuk menggunakan cat khusus untuk bunga ya, ini catnya khusus untuk bunga untuk mewarnai. Terus nah, oke, ya Pak, terima kasih Bapak tadi udah menjelaskan bunga-bunga macam bunga di sini. Ya. Terus kemudian coba ngajarin saya juga tadi untuk nyemprot mengapa ini bunga-bunga siapkan untuk pesanan-pesanan apa namanya pelanggan Bapak. Iya, sama-sama. Ya, kalau mau lihat kalian ada di sana, tahunya masih ada ya. Masih ada di sana? Boleh deh, Kalau boleh. lihat ya. Oke. Gimana Pak? Sana, Ayo, Pak? ya. Ini warna asli ya. Oh, ini warna asli. Warnanya ini yang merah. Merah muda ya. Oke, jadi sahabat banyak sekali warna-warna bunga mawar ini yang mungkin ada juga mau pesan. Tali takun, namanya tali takun floris dan untuk dekorasi. Jadi memang bunga-bunga ini memang untuk dipergunakan untuk apa namanya floris dan juga dekorasi-dekorasi perayaan-perayaan atau event-event ya. Iya. Dan jika ada yang mau juga mencoba apa namanya, memesan kepada tali takun floris ini, Anda bisa tinggal langsung datang ke sini, bisa di Lembang, ini di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya di Jalan Grand Hotel ya. Ya, jangan Jalan Grand Hotel nomor berapa ini Pak? depan clothing market aja, Pak. Pokoknya depan floating market ya, itu di pas tikungan ada namanya tali takun floris dan dekorasi. Juga Anda bisa janji dulu dengan di sini, tinggal hubungi aja nomor yang di bawah ini ya. Anda langsung telepon dan buat janji untuk mungkin bisa telepon dan juga pesan juga lewat telepon Bisa, ya. bisa. Iya. Dan juga bisa hadir ke sini ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kami mengucapkan semoga ini bisa berjalan dengan lancar terus. Amin, amin. Kemudian juga khususnya Bapak bisa memberi kebutuhan buat Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Mari saya pamit Pak. Amin.
bumi ini untuk kebutuhan kehidupan keluarga mereka juga, dan juga untuk melayani orang-orang yang membutuhkan bunga juga, seperti khususnya untuk perayaan-perayaan pernikahan ya, dan event-event lainnya yang dibutuhkan untuk dekorasi. Iya. Ya. Oke, bicara tentang bunga, pastinya kita nggak akan lepas dari kata kota kembang itu sendiri ya, karena Ya. saat ini kami kan tinggal di Bandung ya. Betul. Bandung dikenal dengan kota kembang ya. Bunga pastinya banyak di mana-mana dan itu merupakan ciri khas dari kota Bandung ya. Bukan hanya semerbak wanginya yang bisa kita cium, tapi juga keindahan bunga itu sendiri. Keindahan bunga dan asri ya. Ya, Asri. membuat suasana makin asri, makin nyaman, dan tentu saja makin indah ya suasananya seperti itu. Ya, karena memang kota kembang dikenal dengan nuansa bunga ya, nuansa bunga yang banyak, kembang dan lain sebagainya ya. Dan saat ini pun Bung Edi Official Channel akan mengulas banyak tentang bunga itu sendiri dan bagaimana tren dekorasi bunga yang memang sangat berguna ya untuk mempercantik rumah kita, ataupun setiap kali ada perayaan atau hari-hari besar yang pastinya nggak akan lepas dari bunga ya. Ya betul, itu untuk memperindah juga Iya. suasana pernikahan. Iya. Dan ya tak hanya gaun aja pengantin ya, gaun pengantin atau dekorasi juga, tapi tren pernikahan pun meliputi pilihan bunga-bunga yang kerap digemari oleh para calon pengantin. Iya. Kalau bicara pengantin, ingat ya waktu kita nikah dulu. Ya. Walaupun sekarang sudah lama usia pernikahan kita, udah 17 tahun ya. Tapi nggak terasa mengingat kembali masa-masa ketika pesta pernikahan kita dulu ya. Betul. Karena memang kebetulan waktu itu kan kita nikah di hari Valentine ya. Sehingga tema yang waktu itu kami ambil adalah pink ya. Dengan nuansa bunga-bunga berwarna pink, dekorasi ya, dan juga untuk mobil pengantin dan lain sebagainya ya. Tapi memang setiap orang kan punya selera masing-masing gitu ya. Betul. Untuk pilihan warna dan juga bunga dan hal-hal yang nantinya akan menjadi motif untuk dekorasi pesta mereka ya. Karena memang bukan hanya untuk pernikahan saja, walaupun saat ini kita juga akan bicara banyak tentang pernikahan, tapi sebetulnya untuk dekorasi bunga ini seperti yang kita bilang tadi bisa dipakai juga untuk perayaan, kemudian hal-hal lain termasuk pameran. Karena sebenarnya tadi ketika Bung Edi berkunjung ke Talitakum, mereka sedang mempersiapkan ribuan bunga ya yang dipesan untuk sebuah pameran di Solo ya. Seperti itu ya. Dan selama ini Talitakum memang melayani untuk pemesanan bunga dalam jumlah yang besar juga ya. Seperti itu. Mereka memiliki para pekerja yang punya ahli juga di bidang itu untuk memuaskan para pelanggan, bagaimana mereka untuk menyiapkan segala sesuatunya, perawatannya, dan kemudian juga tadi kita berbicara bahwa mereka bisa pilih warna yang klien-klien atau pelanggan inginkan ya. Iya. Untuk menjadikan bunga lebih berwarna ya, dan hidup. Pesanannya ini bisa seluruh Indonesia ya. Mereka pernah melayani pesanan juga dari Papua seperti itu. Jadi sahabat semua jangan khawatir ya kalau kalian ada acara besar dan kalian membutuhkan bunga-bunga segar yang didatangkan langsung dari pusat kota kembangnya ya. Didatangkan langsung dari Bandung, khususnya kalau di sini Talitakum terletak di Lembang ya. Di Lembang. Seperti itu, kalian bisa langsung pesan ya, seperti nomor telepon yang sudah tertera tadi ya. Seperti itu, dan dijamin kalian nggak akan kecewa karena bunga-bunganya di samping segar juga warnanya menarik gitu ya, menarik dan akan lebih memperindah serta mempercantik suasana pesta kalian, apapun jenis pestanya ya. Nah, sekarang kita akan sedikit bicara tentang pesta pernikahan ya, karena itu pastinya merupakan suatu momen yang sangat-sangat dinantikan oleh setiap pasangan. Bagi Anda yang belum menikah, siap-siap. Iya.
apa namanya, menciptakan suasana yang ceria dengan bunga-bunga ya. Karena biasanya kesannya juga lebih romantis ya, Lebih ketika romantis. banyak bunga-bunga di pesta pernikahan kita ataupun di pesta lain yang kita selenggarakan. Nah, tadi seperti yang sudah saya bicarakan di awal, kalau waktu pernikahan kami dulu 17 tahun yang lalu, nggak terasa ya, itu tema yang kami ambil pink, jadi bunga-bunga pink yang mendominasi pesta pernikahan kami ya. Tapi kita tahu bahwa setiap orang kan tadi seperti yang kami bilang beda-beda ya, apa namanya, selera mereka, selera akan warna, kemudian bunga apa yang akan mereka pilih dan lain sebagainya. Seperti tadi ketika Bung Edi berada di Tali Tako, mereka sedang mempersiapkan untuk pameran, dan sepertinya tema yang diambil adalah warna ungu ya, karena kita melihat banyak sekali dipersiapkan bunga-bunga berwarna ungu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara soal pernikahan ya, para pengantin masa kini itu mengemari banyak warna ya, seperti warna pink muda, kemudian putih, nuansa hijau, dan kemudian kadang-kadang mereka menginginkan yang menyemburatkan warna yang mencolok, yang melengkapi, seperti ada merah tua, ungu, kuning, dan kemudian ada juga yang menyukai bunga yang warna-warni seperti itu ya. Jadi banyak warnanya, kelihatan seperti pelangi, lebih ceria ya, jadi memang tergantung selera masing-masing ya, dari yang akan menyelenggarakan pesta itu sendiri, baik pesta pernikahan ataupun tadi untuk dekorasi pameran dan lain sebagainya, atau mungkin untuk acara-acara yang lain ya, seperti itu. Kemudian biasanya yang dipakai untuk apa namanya jenis bunga favorit tadi Bung Edi, kalau di sana tadi apa aja? Kebanyakan rose ya, mawar ya. Mawar ya, kebanyakan mawar, karena memang saat itu memang ada pesanan bunga mawar yang dipesan oleh pelanggan mereka. Memang saat tadi itu mawar itu sebanyak seperti itu sekitar 1.200 atau 1.500 tadi ya, lebih dari 1.000 kodi. Jadi kalau satu kodi aja udah 20 batang apa namanya bunga ya, kali 1.000, wah banyak sekali itu untuk satu kali event itu ya. Dan mereka sanggup ya untuk menyediakan setiap harinya bunga segar, jadi jangan khawatir ya sahabat semuanya, kalau kalian memang membutuhkan bunga-bunga segar untuk mempercantik pesta kalian, itu bisa dilakukan ya. Kemudian beberapa jenis bunga yang biasanya dikemari adalah peony, anemon, ranunculus, garden rose, dan bahkan kadang-kadang kaktus dan sukulen pun juga kadang-kadang bisa menjadi bagian dari apa namanya rangkaian bunga-bunga bahan untuk dekorasi ini ya. Kemudian apa namanya kadang-kadang khususnya kalau yang kreatif nih, ada beberapa calon pengantin yang kreatif gitu, kadang-kadang mereka juga menggunakan sayur dan buah-buahan juga untuk apa namanya menambah aneka sudut hiasan di lokasi pernikahan mereka ya, seperti itu. Dan juga untuk pesta lainnya yang kalian apa namanya selenggarakan, kalian pun dapat lebih memberikan apa namanya sentuhan-sentuhan yang lebih kreatif ya. Jadi emang inovasi penting ya untuk semua hal, termasuk dalam dekorasi ya, karena memang tren dekorasi ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dan tentu saja sesuai dengan selera dari penyelenggara itu sendiri. Ya, kalau kita menghadiri sebuah event pernikahan atau perayaan atau apapun itu, ketika suasananya disambut dengan bunga-bunga ya yang berwarna-warni, itu rasanya seperti wah, menceriakan kita ya, disambut dengan apa namanya tadi bunga-bunga aja, apalagi tadi buah ya, dengan buah jadi semakin komplit dan semakin meriah kelihatannya ya. Dan kadang-kadang juga apa namanya pengantin dan juga para penyelenggara untuk pesta atau sesuatu yang mereka ingin sajikan tampil beda, selain bunga juga kadang-kadang ada tumbuhan hijau juga loh. Oh iya, betul. Ya makanya sekarang juga tren, apalagi di masa pandemi ini kan, tanaman hias sangat-sangat lagi naik daun ya, istilahnya seperti itu ya. Semua orang berani bahkan membayar mahal untuk apa namanya tanaman-tanaman hias itu sendiri. Jadi kadang-kadang banyak orang menyukai tanaman hijau ini karena memang lebih awet dan bisa ditanam ulang untuk menghiasi kebun mereka setelah pesta berlangsung ya, seperti itu. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai kenang-kenangan di hari istimewa mereka ya kan. Iya.
seperti itu. Jadi memang setelah pandemi 2 tahun lebih ini ya, kemudian kita sudah mulai dilonggarkan saat ini. Wah, aduh ini kesempatan istilahnya apa ya? Apa ya? Yang sudah lama kita tidak bisa ngapa-ngapain sekarang, oh bebas. Sekarang udah bisa kesempatan untuk melakukan event-event secara terbuka, walaupun tetap kita harus Iya. menggunakan masker ya. Protokol kesehatan Protokol karena kesehatan memang pandeminya belum berakhir sebenarnya ya. Betul. Tapi kita bersyukur karena memang kepatuhan masyarakat dengan melakukan vaksinasi itu memungkinkan kita semuanya untuk lebih kuat ya kan, Imunnya lebih imunnya bagus. lebih bagus seperti itu, dan memang kita semuanya pastinya berharap dan selalu berdoa agar benar-benar segera berakhir nih ya pandemi ini, sehingga ekonomi benar-benar bisa pulih Ya. dan semua orang khususnya para pelaku bisnis ini bisa bangkit kembali tentu saja. Itu Ya. yang diharapkan ya, karena arti dari Takum itu sendiri adalah bangkit kan ya. Seperti itu. Jadi kita semuanya pengen agar perekonomian kembali bangkit. Nah, kemudian kita tahu bahwa untuk mempercantik pesta kita Dekorasi. atau dekorasi yang kita selenggarakan ya, untuk pesta yang kita selenggarakan, kadang-kadang juga nggak cuma bunga-bunga tapi ada elemen-elemen lain yang Elemen ditambahkan. Apa Ya. aja itu, Bung? Ya seperti batu ya atau kayu-kayuan gitu ya, hingga dedaunan-dedaunan seperti itu selain cantik juga akan terasa terlihat unik dan juga mungkin jadi ramah lingkungan gitu ya. Iya. Ini trik juga untuk dapat membantu mereka menghemat biaya juga sebenarnya ya, dari apa yang ada di alam kita bawa ke dalam sebuah ruangan dekorasi ya. Ya, jadi itu seperti Mempercantik, apa ya? Seperti di alam gitu ya. Ya, Ah, ya. kelihatan cantik, bukan hanya bunga-bunga, tapi di situ ada tumbuhan hijau, Ya. kemudian ada batu-batuan, kayu, dan lain sebagainya, sehingga membuat benar-benar hidup suasana pesta kita Ya. pastinya ya. Dan berharap kalian semuanya nggak sabar lagi, khususnya pasangan muda, untuk segera menggarakan pesta yang pastinya tidak akan pernah kalian lupakan di sepanjang kehidupan kalian ya. Ya. Seperti itu. Oke, kemudian kebanyakan para pengantin sekarang itu mereka lebih suka ke yang natural ya, seperti itu. Jadi kesannya mereka nggak mau yang formal atau kaku gitu ya, karena memang lebih selain kombinasinya membuat kita lebih nyaman, tadi suasananya juga, suasana alamnya jadi lebih kelihatan Lebih gitu ya. natural, betul. Seperti itu, dan itu pastinya sangat-sangat diinginkan bukan hanya oleh pasangan tapi juga pihak keluarga dan juga tamu nih ya. Kita kan pasti juga paling seneng nih ya kalau menerima undangan pernikahan ya, ataupun undangan untuk menghadiri pameran dan lain sebagainya ya, seperti itu. Dan pertama kali yang kita saksikan itu pastinya adalah dekorasi ya, karena ini bagian yang paling penting ya, paling penting dari suatu event gitu ya. Dekorasinya gimana nih ya, makanya buat semenarik mungkin. Nah, buat kalian semuanya yang ingin agar setiap pesta yang kalian adakan itu menarik ya, tapi kadang-kadang kan kita terbatas dengan dana yang kita miliki. Kadang-kadang budgetnya cuma terbatas nih, sementara kita ingin dekorasinya memuaskan gitu ya. Gimana nih Bung, apa yang bisa dilakukan? Ya, kita bisa lebih menghemat apa yang tadi saya katakan. Ada beberapa yang mungkin kita gunakan di alam kita, yang mungkin tidak harus membeli, tapi kita tinggal hanya ngambil aja ya, untuk bisa didekor di rumah kita juga dengan biaya yang cukup murah. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan pertama kali ketika kita ingin membuat dekorasi gitu ya, yang murah meriah gitu ya, kita harus memilih jenis bunga yang tepat yang akan kita rangkai. Ya, jadi baik itu bentuk bunganya, kemudian karakternya dan lain sebagainya, itu kan nantinya akan disatukan ya, dan itu memang perlu seni tersendiri dalam merangkai bunga ya. Dan kita memang perlu menentukan pilihan yang tepat, jenis bunga apa yang akan kita pakai, kemudian juga hal-hal unik apa yang akan kita padukan di situ sebagai hiasan ya, dalam merangkai bunga itu sendiri ya. Kemudian juga biasanya
dalam setiap segala sesuatu yang mau kita lakukan itu harus ada temanya loh. Ya, betul temanya. Ya, jadi seperti yang kami bilang waktu pernikahan kami kan temanya Pink. pink karena memang hari Valentine ya waktu itu, sehingga temanya pink dan kami memilih segala sesuatunya yang istilahnya berkaitan dengan hari Valentine. Nah, terserah nanti tema pesta kalian mau seperti apa. Jadi pastikan jenis dan warna bunga ini sesuai dengan tema acara kalian ya. Ya. Seperti itu. Kemudian selain itu juga utamakan sisi kepraktisan ya. Karena memang istilahnya ini kita ingin menghemat dana, menghemat biaya. Jadi kita coba dibuat sepraktis mungkin. Tapi tidak menghilangkan sisi keindahannya itu sendiri gitu ya. Jadi walaupun praktis tetap terkesan glamor. Gimana itu Bung? Jadinya. Iya, betul. Jadi kepraktisan di dalam merangkai bunga dapat juga diartikan jika rangkaian bunga tersebut mudah dipotong ya dalam bentuk tertentu dengan karakter yang simpel ya, dan juga bisa dilihat dengan semenarik mungkin. Oh ya, tadi Bunga ini juga itu ya belajar memotong memotong tangkainya gimana yang bagus, kemudian setelah dipotong harus mewarnai. Kemudian juga gimana caranya agar ini awet juga ya, karena kadang-kadang kan berharap itu bisa dinikmati gitu ya, dinikmati untuk beberapa hari ya. Nah, kalau misalnya memang buat bisnis kan memang tadi pengiriman itu bahkan harus berhari-hari gitu kan, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita juga harus belajar bagaimana biar awet gitu ya, seperti itu. Dan tadi Bung Edi sudah mengajarkan ya caranya gimana agar bunga itu awet gitu, seperti itu. Nah, kemudian tadi karena memang kita inginnya praktis, jadi kita perlu mencari gimana caranya agar karakternya itu terlihat simple namun juga menarik ya, dan tetap terkesan glamor tadi seperti yang saya bilang ya. Jadi kalian bisa menambahkan pita pada rangkaian bunga, selain mempercantik juga kelihatan memiliki nilai estetika yang lebih tinggi ya. Kemudian kalian juga harus memperhatikan di mana saja letak rangkaian bunga ini akan disimpan seperti itu ya. Jadi jangan salah tempat gitu ya, seperti itu. Jadi memang harus benar-benar dipikirkan di mana ya, di sudut mana-mana saja yang penting gitu ya. Nah, kemudian juga untuk meningkatkan nilai estetika itu kita juga bisa mencari pot maupun kendi-kendi unik bernuansa yang bisa kita letakkan untuk lebih mempercantik suasana pesta kita. Jadi sepertinya nggak jauh beda ya. Setelah di tayangan sebelumnya Bung Edi Official menayangkan tentang pembuatan keramik, sentra pembuatan keramik, ternyata sekarang kita belajar banyak tentang bunga gitu ya, nyambung ya Bung Edi ya. Jadi bisa nanti ya, jadi kalian bisa pesan keramiknya di sentra pembuatan keramik, kemudian bunganya pesen di tali takum ini gitu, seperti itu. Dan pastinya nggak akan pernah kecewa, rumah kalian akan selalu terlihat indah. Kemudian juga pesta kalian tambah semarak ya, seperti itu ya. Tak hanya itu, jadi jika bentuk rangkaian bunga tersebut berukuran kecil misalkan ya, juga bisa disimpan pada tempat yang sifatnya kontemporer. Ya, kontemporer itu seperti misalnya pada bagian kantong jas pria misalkan ya, maupun rangkaian yang ditempel seperti bros untuk wanita yang biasanya itu ada, itu mempercantik juga selain untuk ruangan, tapi mempercantik apa yang kita gunakan, pakaian kita juga. Iya, karena biasanya kan gitu ya, waktu pernikahan kan juga pakai gitu ya di jasnya, seperti itu. Ya, kemudian juga ya lebih kreatif lah, membuat kita menikmati, benar-benar menikmati pesta kita, pesta yang tidak akan pernah terlupakan ya. Yang berkesan. Iya, sangat berkesan, bukan hanya buat kita tapi juga tamu undangan ya. Pastinya nggak akan pernah lupa ya. Kemudian juga pastikan bunga yang dipilih itu memiliki makna yang sesuai tadi. Jadi harus disesuaikan ya dengan tema dari pesta kita, seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa
bunga itu sebenarnya bukan hanya dilihat dari sisi warnanya saja, Bung. Tapi seringkali juga ada maknanya, filosofinya seperti itu dan keindahan yang dirasakan. Ya, luar biasa sebenarnya. Dan nanti kita akan bicara lebih banyak lagi tentang bunga saat nanti kita akan berkunjung langsung ke kebunnya ya. Jadi terus saja bergabung di Bung Edi Official Channel karena pastinya setiap saat itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari gitu ya, hal baru yang pastinya menarik dan mungkin juga bisa menjadi ladang bisnis kita. Iya. Ya, Betul. alternatif untuk bisnis kita ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa saja membagikan inspirasi rangkaian bunga kita ya, dan kita bisa tuangkan itu ya lewat rangkaian bunga yang kita buat gitu ya. Jadi makanya semakin kita kreatif ya, itu akan membuat pastinya rangkaian yang semakin bagus gitu ya, bukan hanya tadi indah saja tapi juga kesannya itu mendalam gitu, tak terlupakan ya. Apalagi kalau buat ngelamar ya. Oh iya. Ngelamar seseorang bawa bunga. Wah, itu ya. Jadi untuk momen-momen khusus, karena memang kita tahu bahwa setiap hari itu pasti ada momen istimewa yang kita rayakan gitu ya, dan bunga itu nggak akan pernah lepas ya dari setiap momen ini ya, dan maknanya itu tidak akan lekang oleh waktu ya, wah abadi ya. Seperti itu ya. Makanya penting bagi kita untuk bisa dapat lebih sekreatif mungkin ya, dan sekali lagi kalau kita dapat merangkai bunga sendiri itu pastinya akan dapat memberikan kepuasan tersendiri ya. Seneng aja, oh ini hasil buatanku sendiri loh, seperti itu ya. Bangga. Ya, sahabat semuanya, terima kasih telah bergabung di Bung Edi Official Channel ya, dan berharap apa yang kita dapatkan hari ini akan sangat berguna ya, untuk bukan hanya untuk mempercantik ya setiap pesta yang kita buat, tapi lebih daripada itu untuk alternatif bisnis tadi ya. Bisnis. Dan ini sebetulnya tidak terlalu sulit ya untuk menanam bunga ini ya. Seperti biasa secara normali bahwa pohon itu memang perlu dirawat, disiram ya. Karena memang dia juga punya tumbuh ya, dan perlu ada orang yang merawat. Kalau ada banyak rumput liar ya mungkin nanti akan hasilnya kurang bagus untuk bunganya. Dia tumbuhnya tidak lancar, dia terhambat, akarnya terhambat dengan akar rumput liar yang lain, jadi menghasilkan yang mungkin bunganya kurang begitu bagus, tapi tetap dia butuh perawatan. Sahabat, ternyata bunga-bunga lokal itu sangat diminati loh. Dan itu memang bagus, harusnya memang seperti itu ya. Jadi karena kita memang ingin mengembangkan kearifan lokal ya, istilahnya penghasil apa yang bisa kita hasilkan di daerah itu harusnya memang kita gunakan dengan sebaik mungkin gitu ya. Jadi bunga seperti anggrek, mawar putih, mawar merah yang tanam di Indonesia itu sering dipakai untuk keperluan dekorasi. Dan itu pastinya sangat-sangat membanggakan buat kita semuanya ya. Dan memang perlu dilestarikan agar kita memang sering, bahkan selalu gitu ya, usahakan untuk selalu menggunakan bunga-bunga lokal. Ya, Indonesia adalah alam yang tropis ya, jadi memang banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang ada yang kita miliki di Indonesia, dan ini merupakan sebuah berkat buat kita ya, memiliki potensi juga dan kesempatan kita untuk memberdayakan alam kita yang ada, yang kita miliki saat ini untuk dijadikan memperindah dekorasi ya. Terus kemudian kita juga bisa berbisnis juga mengenai bunga-bunga yang ada di alam tropis kita miliki saat ini. Dan tentunya kalau bunga yang hidup, yang segar itu pastinya lebih bagus gitu ya. Dan memang nggak menutup kemungkinan kalau kalian ingin menambahkan imitasi ya, tambahan-tambahan seperti itu, tapi memang harus benar-benar diperhatikan
karena memang lebih bagus kalau bunga segar yang kita pakai gitu ya. Seperti itu. Jadi belajar untuk lebih pandai dalam merangkai tadi ya, merangkai bunga, kemudian disesuaikan dengan tema dan tentu saja untuk pesta apa yang akan kita selenggarakan. Seperti itu. Nah, sahabat, untuk pesta yang kita selenggarakan, itu tadi kan pemilihan bunga itu penting ya. Dan tren yang ada itu biasanya juga warna-warna soft dan pastel ya. Orang-orang lebih suka gitu ya daripada yang mencolok. Tapi tergantung memang tadi selera gitu ya. Kemudian juga jenis bunga yang biasanya dipakai. Tadi Bung Edi saat jalan-jalan ke Talitagum kebetulan itu yang banyak dipesan untuk pameran itu adalah mawar ya. Tapi sebenarnya selain mawar itu lili dan tulip itu juga banyak menjadi pilihan bunga untuk pesta pernikahan. Dan kemudian juga kenapa mereka kebanyakan pilih mawar itu ternyata karena memang selain bagus, kemudian warnanya juga indah ya, terkesan cantik, juga baunya itu loh harum ya, seperti itu. Kemudian juga kalau budgetnya cenderung agak kurang, seringkali beberapa orang juga lebih cenderung untuk memilih lili, bunga lili ya. Ya, lanjutin aja sama yang Kemudian selain mawar juga lili, kita juga belajar ya banyak ya hari ini ketika Bung Edi tadi jalan-jalan ke Talitagum tentang bagaimana caranya agar kalau misalnya nih ya pengennya nuansanya ungu gitu ya, sedangkan mawar nggak ada yang warna ungu gitu ya. Tadi gimana Bung Edi belajar tadi di sana? Ya, tadi Bapaknya juga memperlihatkan dan menunjukkan ketika ada warna yang mungkin sulit juga oleh pelanggan diminta ya keinginannya warnanya ya, dan itu nanti bisa dirubah juga warnanya ternyata, dan itu disemprot dengan pewarna khusus untuk bunga. Memang itu pewarnanya memang untuk bunga, jadi bunga-bunga apapun warnanya nanti bisa dibuat gitu ya. Keren ya. Jadi nggak akan itu ya Bung, nggak akan menghilangkan tekstur bunga itu sendiri. Betul, tidak akan menghilangkan tekstur dan malah tambah menyolok warnanya ya, lebih menyolok dan lebih indah gitu ya. Iya. Dan kita akan belajar lebih banyak nanti bagaimana cara menanam dan merawat bunga hias ya. Jadi jangan lewatkan, tetap di Bung Edi Official Channel. Terima kasih telah bergabung selalu bersama kami ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman atau siapapun itu. Terima kasih.